Hai sahabat Nalar, Nona Febriani here and welcome to Nalarpedia, suatu seri dari LPM Penalaran UNM yang akan membahas hal-hal yang nggak boleh kamu lewatkan. Karena Nalarpedia is your encyclopedia. Jadi jangan lupa untuk follow sosial media LPM Penalaran UNM dan pastikan kamu udah klik tombol like, share, dan subscribe. Aktifin juga belnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari kami. Di episode kedua ini, aku bakalan mengisi waktu kamu dengan sharing hal-hal yang personally menarik dari buku yang udah aku baca. Sekaligus bisa jadi rekomendasi bacaan untuk kamu. And the book is The Cradle of Not Giving a Fuck atau sebuah seni untuk bersikap bodoh amat by Mark Manson. Talk about the author, Mark Manson adalah seseorang yang memulai karir digitalnya pada tahun 2009 sebagai seorang blogger untuk bisnis saran kencan. Kemudian pada tahun 2016, New Yorker ini berhasil mengundang sekitar 2 juta orang untuk mengunjungi markmanson.net, yang kemudian blog ini banyak memuat tentang pilihan hidup, relationship, psikologi, budaya, dan pernyataan bahwa pengembangan diri itu bukan hal sulit untuk diterapkan. Back to the book, maybe we could be confused ketika membaca judul buku ini. Memangnya kalau bersikap bodoh amat itu ada seninya? Atau kalau bodoh amat emang harus banget ya ada seninya? What does he mean in this book? Dan yakin kalau yang dimaksud Manson itu emang beneran bodoh amat. Manson dalam buku ini membantu untuk mengoreksi harapan-harapan delusional kita, entah untuk diri sendiri maupun dunia. Dia menciptakan sebuah momentum percakapan yang serius dan mendalam, tentu saja dibungkus dengan cerita yang menghibur dan kekinian, gak lupa juga dengan humor yang cerdas. Dalam hidup ini, kita hanya punya kepedulian yang juga jumlahnya terbatas. Makanya, kamu harus bijaksana dalam menentukan kepedulianmu. Ketika kamu membaca buku ini, kamu mungkin merasa seperti ditampar, tapi rasanya menyegarkan. Karena melalui tamparan itu, kamu akan disadarkan untuk memulai menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan apa adanya. Buku ini nggak mengajarkan kamu untuk meringankan rasa sakit, dan tidak pula mengajarkan kamu atau memberikan kamu sebuah panduan motivasional menuju keagungan. Karena kata Manson, keagungan hanya sebuah ilusi dalam pikiran kita. Sebuah destinasi kebohongan yang seakan wajib buat dicapai. Maka dari itu, buku ini seperti sebuah pencerahan praktis yang sejalan dengan ide bahwa penderitaan adalah hal yang tidak bisa untuk dihindari, bahwa dalam hidup ini akan tetap berisi kegagalan, kerugian, penyesalan, dan bahkan kematian. Ketika kamu nyaman dengan semua hal negatif yang dilemparkan kehidupan kepada kamu, maka kamu gak akan terkalahkan di level spiritual dasar. Apalagi satu-satunya cara untuk mengatasi kepedihan adalah pertama-tama kamu harus belajar untuk menanggung semua itu. Untuk itu, Manson akan mengajak kamu untuk menyortir inventaris kehidupan kamu dan menyortir hal-hal paling penting saja, serta kamu bisa memejamkan mata dan believe that you can drop yourself to the back and still be okay. Ini akan mengajari kamu untuk jangan berusaha. So, here's my insight about the subtle art of not giving a fuck atau sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Sebenarnya sih ini juga lebih ke sharing seni yang dimaksudkan Manson dalam buku ini. Insight pertama, masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda. Kebanyakan orang saat mendengar mental masa bodoh, kekalaman yang tidak terpengaruh apapun, tidak tergoyah, dan tidak membuat gusar siapapun adalah interpretasinya. Atau mungkin sebutan untuk orang yang tidak mempunyai emosi adalah psikopat. But, hey, why do you want to imitate a psychopath?
Mari kita jernihkan bahwa sebenarnya nggak ada yang dapat diamini dari sikap acuh tak acuh. Orang yang acuh tak acuh tergolong ke dalam couch potatoes atau malas bergerak dan tukang usil di internet. Faktanya, orang acuh tak acuh sering berusaha untuk bersikap masa bodoh karena sebenarnya mereka sangat rewel terhadap sesuatu. Contohnya, mereka terganggu dengan apa yang dipikirkan orang terhadap gaya berpakaiannya sehingga dia nggak mau bersusah payah untuk mengikuti tren fashion yang ada. Orang acuh tak acuh itu takut terhadap dunia dan gaung dalam membuat pilihan. Mereka bersembunyi pada satu liang tanpa emosi yang telah mereka gali untuk mengalihkan perhatian hal yang menuntut waktu dan energi mereka, yaitu kehidupan. Karena faktanya tentang kehidupan adalah kamu tidak bisa bermasa bodoh, tidak ada yang namanya masa bodoh. Sisi biologis kita selalu peduli akan sesuatu dan karena itulah kita akan selalu memedulikan sesuatu. Pertanyaannya, apa yang harus kita pedulikan, hal apa yang harus kita pilih dan bagaimana kita bersikap bodoh amat pada hal-hal yang tidak mempunyai makna. Masa bodoh dari sudut pandang Manson adalah bersikap masa bodoh terhadap apa yang menghalangi tujuannya. Dia tidak ambil pusing dengan orang-orang yang geram saat melakukan sesuatu yang dirasa benar atau merasa tepat untuk dilakukan. Inilah yang patut untuk dikagumi, yaitu perjuangan mengatasi kesulitan, kerelaan untuk menjadi berbeda, dipandang sebagai orang buangan demi nilai-nilai orang itu sendiri. Mereka bukan nggak peduli pada semua hal, namun setiap hal itu tidak penting untuk hidup. Karena keputusan itulah mereka menyimpan kepeduliannya untuk hal-hal penting yang mana sebagai balasannya orang-orang jauh jadi lebih peduli terhadap mereka. Karena fakta kehidupan lainnya adalah kamu nggak bisa jadi sosok yang penting dan mengubah hidup beberapa orang tanpa menjadi bahan tertawaan orang lain terlebih dahulu. Nggak akan bisa, karena nggak ada yang sempurna. Kita nggak bisa menghindari kesulitan. Intinya adalah bukan menghindari kesulitan itu, tapi menemukan hal sulit yang bisa kamu hadapi dan nikmati. Karena ada yang pernah bilang ke aku, kalau kamu merasa sulit tapi kamu menikmatinya, berarti kamu berada di jalan yang tepat atau benar. Insight kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama kamu harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan. Kalau kamu menyadari jika kamu memberikan perhatian yang besar pada hal-hal yang sepele, misalkan kamu kehilangan diskon 66 pada e-commerce, artinya kamu tidak mempunyai sesuatu yang layak untuk dikerjakan. Itulah masalah yang sesungguhnya, bukan diskon 66-nya. Seorang seniman pernah bilang, ketika seseorang tidak mempunyai masalah, pikiran secara otomatis menemukan cara untuk menciptakan masalah, dan ini sesungguhnya adalah efek samping dari tidak adanya sesuatu yang lebih penting untuk dipedulikan. Kalau sudah seperti itu, bisa sangat jadi kita akan terlalu fokus pada hal yang bisa diabaikan, kemudian tidak mampu membedakan yang mana yang layak dipedulikan dan diinginkan ke depannya. Insight ketiga, entah disadari atau tidak, kamu selalu memilih suatu hal untuk diperhatikan. Faktanya, kita dilahirkan untuk risau pada banyak hal. Saat masih belia, semua hal terasa sangat baru, sehingga kita menjadi peduli pada banyak hal. Kita jadi peduli apa yang dikatakan orang lain, misalnya tentang bentuk tubuh. Albert Camus mengatakan hal ini tentang kebahagiaan. Anda tidak akan pernah bahagia jika Anda terus mencari apa yang terkandung dalam kebahagiaan. Anda tidak akan pernah hidup jika Anda terus mencari arti kehidupan. Atau yang dapat disimpulkan Manson adalah jangan berusaha. Lalu bagaimana dengan upaya yang telah aku lakukan untuk mendapatkan bentuk tubuh yang body goals? Kalau aku berhenti, berarti nggak ada yang bisa aku dapatkan. Nah, Manson akan menjawab pertanyaan itu dalam buku ini. Pernah kan kamu memperhatikan bahwa terkadang ketika kamu kurang memedulikan sesuatu, kamu malah mengerjakan itu dengan baik? Yang terjadi adalah hukum terbalik, yaitu bersikap masa bodoh justru menghasilkan sesuatu yang besar. Jika mengejar hal positif adalah hal yang negatif, maka menerima hal negatif akan menghasilkan hal yang positif. Hal ini sejalan.
Seperti rasa sakit yang kamu alami selama diet akan membuahkan bentuk tubuh yang kamu inginkan, dan setiap usaha untuk lari dari hal negatif, untuk menghindar atau membatalkannya hanya akan menjadi bumerang. Upaya untuk menghindari penderitaan adalah bentuk penderitaan, upaya untuk menghindari susah payah adalah susah payah. Ketika beranjak dewasa dan didukung oleh banyak pengalaman, kamu akan mulai menyadari kalau sebagian besar hal semacam ini hanya memiliki dampak kecil terhadap hidupmu. Intinya, kamu akan semakin selektif terhadap perhatian yang rela kamu berikan. Inilah kedewasaan yang bagus dari sudut pandang Manson. Ketika semakin berumur, perubahan lain mulai terjadi. Kita tahu siapa kita dan kita menerimanya sepenuh hati, termasuk bagian-bagian yang tidak membanggakan. Dan anehnya, inilah yang membuat kita merdeka serta menyisihkan perhatian kita pada hal-hal yang memang benar-benar penting. Dan herannya penyederhanaan itulah yang membahagiakan. Dan mungkin kita mulai berpikir benar tentang jangan berusaha. In a nutshell, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat is insightful, dan benar-benar personally ketika membaca ini aku merasa iya juga ya. Dan buku ini is very helpful dan cocok buat kamu yang sedang mencari makna hidup dan berada di titik terendah. Okay, thank you for listening and watching. See you in the next video.